lain sekarang. Zaman. Kemudian yang lebih penting tadi itu berkaitan dengan kebutuhan asupan gizi anak-anak kita usia balita. Jadi begitu terima uang, sisihkan separuh uang itu untuk asupan gizi, sehingga dia punya otak itu bisa cair yang berkaitan dengan proses pertumbuhan. Mereka mana yang stunting itu, desa itu. Kemudian kasih tahu tetangga, keluarga, kegiatan kelas ibu hamil itu sangat penting. Baby tidak pernah saya lihat di absen hadir apa itu kelas ibu hamil. Padahal sangat penting. Betul. Usia 1000 hari pertama kelahiran itu sangat-sangat penting. Dari perkembangan proses pertumbuhan itu ya sejak kita usia 0 bulan 1000 hari pertama. Berarti 1000 hari pertama itu masih dalam ini kandungan. Harus hadir bulan depan, Dewi. Nah, ketika bulan depan Dewi tidak ada di absen hadir kelas ibu hamil, mau nggak gue biarkan tidak. Kami tidak bukan. Gue biar tahu kali ya. Tinggal centang dan tulisnya keterangan sejahtera. Itu yang gimana enggak? Centang nama, tulis di keterangan sejahtera. Dengan sendirinya bukan oleh BPJS itu kirim tugas sampai di apa program yang kita terima. Gokil kan? Gokil juga. Terus dengan itu, kita apa ya? Kita mending, ibu udah beli. Itu juga satu. Tidak pernah ada. Penting juga. Karena ada makanannya itu di kelas hamil. Ada makanannya bahwa apa? Kata Yesus. Kemudian yang berikut itu sih baru sasaran dan tujuan program keluarga harapan itu. Saya tambah ya, dengan si ulang mulai. Apa sasaran dan tujuan? Ini tujuan PKH. Terus saya satu jahat. Ya? Kalau terus satu jahat. Itu cara. Kalau terus satu jahat, saya terus jadi bapak angkat itu. Tujuan dari PKH. Tujuan program orang nih. Membantu anak peserta sekolah. Itu satu. Bocah jelas aku, tentang tujuan. Ayo saya beli pakaian enggak. Gue juga uang sekolah. Uang sekolah. Gue juga beli HP enggak. Singkatnya melayani kebutuhan anak-anak kita pada usia pendidikan. Itu dia punya sasaran utama. Karena TG UKB lise one itiada tuan yang jawab cingirna kamu sekolah. Kenapa? Aku gak cuma pakai sepatu di sekolah. Cengir sih untuk menyampaikan hal itu. Kita melihat apa kekurangannya dan apa keluhan dari anak-anak. Tentu jelas ada. Masa mengaku kan provokator Laras masuk SMP harus ada HP. Uangnya ada. Amin jadi sama baru. Dari jauh lah udah memakai SD beli HP aku di mama bapak. Jauh lah aku bapak tua kepala blokir PKH. Itu dia punya sasaran dan tujuan utama tadi. Dari mari kita layani kebutuhan anak itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari mereka dan harapannya agar mereka bisa tamat pendidikannya itu minimal. Jadi sangat keliru kalau kita tidak mendorong anak itu dan tidak memfasilitasi anak itu sampai usia pendidikannya itu minimal. Mungkin kuliah juga, jadi tergantung. Tidak semua orang bisa untuk ini.
apa namanya mengkonjong akal yang lain tidak dong main utang di jalan karena di sisi dulu iya itu dengan ciri kuliah nih gitu ini kacau saya baru 1 tahun pasar IKEA yang berikut berkaitan dengan bagaimana program PKH itu bertahan sampai pada program itu masih ada. Ini yang paling penting. Neka karena lingkungan IKEA ayo musia tiba PKH. Boleh saja tidak kerja raya, tapi yang lebih pentingnya begini. Selalu kita peka terhadap program itu, dasarnya kita punya NIK nomor induk kependudukan. Kadang-kadang NIK ITO tidak aktif, entah seperti apa yang tidak aktif lah, saya juga tidak tahu. Karena baik di data masyarakat geo, memang ada di kartu keluarga, berarti sampai ke tidak ada problemnya lagi, tidak ada masalahnya lagi. Itu harapan apa? Itu pikiran itu ketika kita sudah memegang yang namanya kartu keluarga, berarti legalitasnya sudah kuat karena sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Capil melalui berkon. Tapi yang berkaitan dengan sinkronisasi NIK dari bawah ke pusat itu sudah aktif, saya juga tidak tahu. Dikelola oleh BPJS, mesan aktif ya. Mau boleh kontrol itu suhu, bapak aktif ya. Nah, setelah demi reality sudah aktif nah, akhirnya non aktif. Itu segera tutup capil lagi untuk melakukan pengaduan ke loket pengaduan untuk aktifkan kembali. Ini sangat penting. Setelah kami konsultasi dengan Duk Capil, maka mereka bilang dari kabupaten punya kewajiban untuk mengaktifkan NIK. Jadi kami juga tidak tahu kenapa sampai di pusat itu NIK yang sudah diaktifkan dari tidak aktif lagi. NIK tidak padan dong, NIK tidak padan. Sehingga kadang-kadang ketika kita mengadu di dinas sosial menyuruh kita untuk ke Dukcapil. Jangan sih yang gue, pergi aktif dulu nih dia apa? Dia Dukcapil. Oh mau politik. Nah setelah itu baru kita ajukan kembali. Nah rantang begitu diteokan. Setiap 3 bulan, ome mau kita pasar, mereka mau ke loket pengaduan. Dari loket pengaduan di Dukcapil itu terbuka sepanjang hari kerja dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Mereka melayani. Ibu tolong bantu ibu. Cek kami punya ini 1 kepala keluarga. Apakah ada yang tidak aktif? Karena pengalamannya banyak keluarga-keluarga di desa itu yang NIK-nya tidak aktif. Sementara kami berpikir ketika kami sudah memegang kartu keluarga tidak ada kendala lain. Tapi kok terjadi kendala? Mereka punya kewajiban. Jadi mereka update kembali itu NIK. Jadi dengan sendirinya Ome Aktifera berarti terjawab di aplikasi itu. Nah, ketika tidak aktif berarti mereka akan usul ulang. Bisa lompat 2 jam. 2 jam untuk mengaktifkan NIK itu. Sehingga harapan aku untuk terus pertahankan PKH yang sudah kita dapat untuk kedepannya sepanjang program itu masih ada. Sehingga caranya setiap 3 bulan kita punya NIK di dalam kartu keluarga itu bahwa ke Dukcapil
masuk di loket pengaduan, cek mitra. Memangnya kenapa? Takutnya ada yang tidak aktif. Jangan diteganggu karena kami sudah pengalaman. Urusnya yang tidak aktif. Sepakat itu? Dan tidak ada jawab tidak sepakat. Maksudnya yang begini, supaya tidak ada kesan begini ke depannya. Ada kepala di Bona jauh. Mana ada sabana. Pada kami ga, di mana? Sementara kan desa Runtau na desa Sungai Cina Blukir. Padahal itu tadi kesalahannya di oleh pemerintah desa, oleh itu. Harapan laku porong program PKH yang IT sudah dapat ini bisa bertahan sepanjang program itu masih ada dari pusat, supaya tidak ada kesan terlalu ada kepala apa namanya apa.